Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang berbeda karena saya menggantikan Pak Igo sebagai host. Saya di sini Riri Mulyani dalam COD Curhatan Orang Dalam. Hari ini kita kedatangan tamu yang biasanya menanyakan tentang orang-orang dalam, tetapi orang-orang luar ingin menanyakan tentang orang-orang dalam itu ke orang ini. Silakan perkenalkan, Pak. Hai orang-orang yang dengar, kenalkan nama saya Raffigo Pratama, panggilan saya Igo. Di JNT Express saya sebagai tim marketing. Tim marketing. Kalau boleh tahu kerjaan di marketing JNT itu apa aja, Pak? Kalau marketing seperti artinya itu pemasaran, jadi lebih ke memasarkan brand JNT, mencari customer sebanyak-banyaknya. Biasanya kalau sehari-hari kerja yang dilakukan apa aja? Saya sih lebih palingan ke pasaran, ke hotel-hotel sama... Ke hotel? Iya, masuk hotel, maksudnya masuk ngelobi event-event yang mau dikerjakan di hotel gitu. Oh, kirain. Malam apa siang, Pak? Ada malam, ada siang, tergantung permintaan. Tergantung dari permintaan customer. Terus yang biasa video-video COD kemarin itu bukan kerjaan marketing ya? Bagian dari kerjaan marketing, bantu-bantu sahabat sih sebenarnya. Sahabat ini nih contohnya syuting kayak gini, bantu-bantu branding juga. Karena nggak ada pilihan lain, jadi saya hostnya. Bukan Pak, karena Bapak juga berbakat sebagai host. Oh, terima kasih. Walaupun saya di sini terpaksa harus menjadi host karena tidak ada orang lain lagi yang bisa sehebat Bapak di sini. Itulah yang saya rasakan. Kalau untuk hobi apa? Jangan tiru hobi saya menggibah. Atau kita adalah perkumpulan? Hobi satu community. Hobi saya yang pertama itu singing. Singing? Terus yang kedua. Boleh dites satu suara? Jangan. Terus yang kedua saya suka TikTokan. Bolehlah satu tiktokan kasih satu gerakan. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Udah. Oh, kalau untuk masalah hobi yang bisa dijadikan sebagai penghasilan Pak Igo sendiri, apakah pernah kayaknya ngorgen gitu di tempat barale? Ada. Kalau hobi yang sesuai, pekerjaan yang sesuai dengan hobi ya, kerja sekaligus hobi itu seperti ya organ itu tadi. Organ, MC, kadang angkat-angkat speaker juga. Berarti hobi yang bisa dihasilkan sebagai uang tuh berasa kali ya Pak? Bener, berasa banget. Berasa apa Pak? Kayak ada manis-manisnya gitu. Dan untuk cita-citanya Pak? Cita-cita waktu pernah dari kecil? Waktu kecil saya ingin jadi artis. Jadi sekarang artis? Kecapean jadi artis organ, walaupun artis organ ya, bukan artis bener. Karena bukankah di zaman sekarang ini untuk menjadi artis itu gampang, buat video viral juga, buat konten di YouTube atau enggak jadi selebgram, influencer 20.000 followers. Follower saya alhamdulillah sekarang udah 14.000, tapi sangat disayangkan setiap kali saya update berkurang ratusan Bu. Oh, beli di mana? Beli di mana followersnya Pak? 14.000. Enggak, hadiah giveaway sih, ikut giveaway, bayar ke orangnya. Bu Tadi ngomong panjang lebar kali tinggi, tetapi kita nggak disuguhin minum. Haus juga ya? Iya, ini apa? Ini sudah ada minuman yang segar banget kayaknya Bu ini rasa apa ya? Ini rasa yang dulu pernah ada. Wow, you are sweeties and you are the happiness. Kalau aku rasanya mau meninggal. Rasanya mau meninggal. Enak banget ini ada minuman segar dari Uresi. Enak ya. Buat yang mau pesan bisa langsung ke ini. Di Gojek, aplikasi Gojek juga ada Uresi. Enak banget. Dari sedotannya aja sudah beda kelihatan enaknya. Coba Bu. Cara minumnya kayak gitu ya Pak? Kalau saya segar banget. Cara minumnya gini Mbak. Buat kamu yang kepengen minuman segar kayak gini, bisa langsung di depan Hotel Bumi Minang ya. Udah buka stand di sana. Dengan depan harga SD Agnes. Depan SD Agnes itu harganya mulai 8.000 aja. Enak kan? Uresi. Terima kasih teman Uresi. Pak Igo tadi kan membahas tentang hobi Pak Igo juga, yaitu TikTokan. Iya, benar. Menurut Pak Igo, TikTokan itu di era sekarang gimana sih perkembangannya?
Dia beda tahun, beda Dulu kan pendapat juga lah. pernah si Bowo si Bowo. sampai dihujat gara-gara dia jadi artis TikTok dan semua orang bilang kalau TikTok itu adalah alay atau enggak norak. Kenapa semua orang sekarang ini menggunakan TikTok? Perkembangan zaman sudah makin terus berkembang, Bu Ri. Sekarang itu TikTok bukan hanya untuk yang goyang-goyang gitu, nggak cuma gitu, tapi juga bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang, apakah dia juga sebagai endorse juga? Saya contohkan aja ya Bu Ria, ada salah satu customer dari JNT juga yang itu dia jualan kosmetik kalau nggak salah. Itu dia punya akun TikTok, jadi dia promosinya dengan TikTok yang TikTok Dengan itu goyang-goyang kayak gitu juga dia. Bukan? Jadi begini loh, TikTok itu nggak hanya cuman goyang-goyang untuk mencari uang juga, bukan hanya sekedar hobi begitu. Kalau boleh tahu, Bapak punya juga akun TikTok nggak? Ada, akun TikTok saya ada. Silakan dilihat kegilaan saya di sana. Ada saya yang pakai Pengikutnya celana. udah berapa? Pengikut TikTok saya itu 3 lebih, orang. bukan, salah Bu, boleh dicek ya. Pengikut TikTok saya itu sekitar 18 juta. 18 juta untuk perkembangan TikTok itu tuh real apa beli-beli akun? Kalau TikTok saya real ya. Kalau Karena berarti kita bisa dong endorse Pak Igo. boleh. Wow. Tapi saya nggak jamin kalau laku ya. Dari TikTok tersebut pernah nggak komenan dari netizen, kan lebih gampang untuk menghujat kita di sana? Ada. Bukan netizen ya, mohon maaf, ini bukan orang luar tapi orang dalam yang saya kenal malah. Yang jadi saya punya teman, teman saya ini punya teman. Nah temannya ini yang bilangin ke saya gitu, kenapa sih goyang-goyang udah ketularan si Igo ya katanya gitu, udah ketularan si Igo ya gitu kan. Emangnya ada yang salah apa gimana sih? Tapi bagus dong kalau misalnya kalau gitu Bapak ada pelopor TikTok yang ada di JNT Sumatera Barat. Iya, salah satunya. Ada apa namanya tuh yang sering duplikat juga ada sih Bu I. Misalnya hari ini saya TikToknya yang begini, besoknya ada lagi orang yang TikToknya begitu. Ada TikTok saya yang lempar sepatu, besoknya dia bikin juga lempar sepatu. Malahan tapi dia loh yang bilang loh, yang bilang tadi kalau, itu. Saya kasih tahu ya. Iya. Buat teman-teman di luar. Seseorang itu punya cara sendiri untuk membahagiakan dirinya. Iya, kenapa baik, sih harus banget. dicap seperti itu gitu kan? Mungkin dia biasanya seperti apa? Maaf ngomong ya, kalau mungkin orang kampung, terus pergi keluar bekerja di perusahaan luar, terus melihat kok kayak gitu gitu kan? Malah ada yang ngecap apa sih nggak enak saya dengar sih sebenarnya, tapi udahlah saya maafin aja lah gitu kan. Kayak bilang susah juga kalau kita menjadi artis di TikTok juga ya Pak. Ngecapin itu loh Bu di ngapain sih TikTok, cowok TikTok kayak Indo gitu padahal kan jahat sekali, berdosa sekali kamu netizen. Kamu berdosa banget. Kamu berdosa banget. Bertobatlah kau segera itu ya. Terus kalau masalah di TikTok ini, kebanyakan dari para pengguna TikTok ini suka pamer Pak Igo. Itu yang membuat saya kadang malas untuk ngelihat TikTok ini. Karena 5JT, 10JT. Seperti 5JT si mewah itu dia bilang dia punya iPhone Pro Max gitu. Dia malah jadi ajang pamer di TikTok ini. Makanya kebanyakan orang nggak suka untuk nonton TikTok ini. Kalau menurut Pak Igo gimana sih tanggapannya? No comment lah soal itu, saya kurang No comment. Mungkin kalau dari Permisa boleh komen lah di bawah gimana tanggapannya tentang TikTok sekarang yang suka pamer. TikTok itu ada dua definisi loh Bu Ri. Ada yang TikTok itu seperti yang maaf ya si Cimoy, Si Cimoy dan Gomay itu Cimoy ya, dan yang pamer. lain-lain ya. Memang dia TikTok memang pakai tank top gitu kan, memang ya seperti itu kan, memang auranya memang negatif gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih silakan berTikTok dengan yang positif, yang menghasilkan uang begitu, yang boleh gila-gilaan tapi jangan gila gitu loh. Kadang kan persepsi orang masih kuno juga saat ini. Saya juga tidak menyalahkan. Budi juga punya TikTok kan? Saya punya TikTok, tetapi sejak ada ajang kepameran. Bukan. Saya ini dikit ya. Dia punya TikTok tapi nggak berani pakai nama pribadi.
Dia pakai nama Elizabeth. Takut ketahuan. Malu loh. Dia nanyain TikTok tapi dia malu loh pakai TikTok loh. Ya kan? Tidak sama sekali. Bohong kau Ani. Jujur tidak ada TikTok lagi di HP saya. Tidak ada TikTok lagi berarti pernah Karena ada TikTok. beneran gitu. kalau di TikTok itu adalah sebuah ajang kepameran. Itu membuat saya seperti apa ini dunia? Itu. Saya berpikir tahu nggak? seperti itu tiap hari. Tahu nggak? Mending saya hapus. Apa kelebihan dan kekurangan TikTok itu buat saya? Apa? Kelebihannya bisa menginspirasi. Jangan salah loh, banyak orang-orang yang kepoin IG saya, kepoin TikTok saya, yang kadang saya pakai celananya di kepala, pakai yang leti, leti terbaru, banyak yang tengok juga, tapi menghujat di belakang gitu kan. Itu salah satu keunggulan buat saya gitu kan. Banyak yang mau bikin TikTok kayak gini, tapi orang-orang masih suka segan, Bu Ri, masih malu. Ada yang kayak gini. Padahal sekali numpang di akun TikTok saya dia kecanduan loh. Sekali numpang besok TikTokan lagi yuk gitu. Sayangnya Pak Igo. Sayangnya HP saya nggak mendukung untuk untuk TikTokan dengan memori yang tinggi. TikTok itu memorinya tinggi. Mungkin pemirsa yang mau mendonasikan Boleh. HP iPhone Pro Max boleh kita hubungi Pak Igo. Open donasi kali ya. Open donasi untuk Pak Igo untuk biar mendukung terus mimpinya menjadi kenyataan, yaitu menjadi artis TikTok. Jadi intinya untuk TikTok ini adalah sebuah kebahagiaan sendiri bagi Pak Igo. Walaupun sebenarnya loh Bu Ri, kalau aku jujur ya, kalau main TikTok itu nggak pede kalau dilihatin orang rame. Jadi harus ada satu ruangan. Kan rumah saya kan bertingkat 3 tuh Bu Ri. Oh iya. Jadi di lantai atasnya itu ada satu studio khusus untuk TikTok Pak Igo ya. Karena di situ banyak pretelannya, harus gila-gilaan gitu, dan itu harus seperti 100 kali tag baru dapat satu yang. Berarti untuk pembuatannya Pak Igo malu kalau bener. dilihatin orang, Bener. tapi kalau udah jadi hasilnya bangga. Bener Seperti itu. Kalau proses pembuatan itu bener malu banget dah gitu kan. Kalau kita di luar nih lagi main TikTok, tiba-tiba orang lewat, ngapa jago kok yang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gitu bisa jadi viral juga loh Pak Igo, ketika dia lewat habis itu banyak kali video beredar seperti itu. Lebih ke mengganggu kali ya. Kita lagi udah keren. Nah, ya. Jadi intinya kalau apa sih arti TikTok bagi Pak Igo untuk satu kata? Kepuasan. Berarti Pak Igo tidak pernah dipuaskan oleh siapapun. Karena saya suka iri Bu Ri ngeliat. Ada ya satu nama ya, boleh disebutin nggak? Dia itu King of TikTok di JNT. Jadi saya suka kali itu kalau ngeliatin dia juga. Tapi JNT di Indonesia ini? Di Sumbar. Di Sumbar, dia sering, malah lebih dulu dia daripada saya, cuman karena dia masih ada level malunya gitu kan. Kalau saya kan sudah lebih ke tak tahu malu ya. Lebih ke tak tahu malu. Kalau boleh tahu siapa dia, Bang? Hai Atma. Aku selalu follow TikTok kamu. Ih, baju Pak Igo bagus banget ini. Cocok dengan warna minumannya. Keren nggak? Lucu nggak? Ini Lucu baru banget. loh. Buat kamu boleh yang pegang nggak? Boleh, halus kan? Wow, lembutnya. Ini sumpah adem, bahannya juga adem, terus juga nyaman dipakai. Buat kamu-kamu yang kepengen dapat baju yang keren kayak gini, lucu banget dengan motif-motif yang berbeza pastinya, bisa langsung kepoin IG-nya di Kaos Polos _ Padang. Di sana menjual baju-baju Kaos Polos Padang. Baru tahu. Silakan Kaos langsung. Polos Padang tuh terkenal loh. Tetapi aku belum pernah beli baju di sana karena takut aja. Takut kenapa? Takut apa? Iya, takut dengan harganya. Jangan khawatir Bu I, saya aja yang uangnya pas-pasan bisa beli nih. Ini bajunya murah. Berarti aja. harganya murah dan bisa terjangkau Murah oleh kaum banget. rakyat jelata seperti saya. Harganya nggak kaleng-kaleng, kualitas bagus. Ini cuman Boleh mulai putar harga. dikit nggak Pak Iko? Ini mulai harga 60.000 saja ya. Mulai harga 60.000 aja buat kamu yang pengen tampil keren dengan motif terbaru dan Buat juga kado buat cowok saya bosan. bagus banget Bu Ri, pasti recommended banget. Silakan langsung kepoin IG-nya di Kaos Polos _ Padang. Ditunggu.
Oke, baiklah kita sekarang memasuki sesi jawab pertanyaan Q&A di Instagram kita GNT Express Sumatera Barat. Dan pastinya sudah banyak banget ini komentar-komentar yang banyak Iya, masuk, Budi. ada 10.000 komentar, tapi kita cuma bacain beberapa komentar yang aja menarik ya. saja ya. Mohon maaf untuk followers lainnya yang bertanya. Kita ke Hadi Sarif 19. Ya, baca deh Pak Igo. Kenapa diberi nama JNT? Alasannya apa dan ada apa filosofinya? Ini sudah pernah kita jelaskan juga ya sebelumnya ya. Karena nama JNT adalah kepanjangan dari Jet dan Tony, merupakan pendiri dari perusahaan ini sendiri. Alasannya apa? Karena Terinspirasi dari namanya. dari namanya. Dari namanya JNT Express ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita masuk ke Viva Rara Z Putri. Halo Viva, Halo Viva, katanya adalah Kak. Hai. Hai Viva, iya Dek. Kenapa Kak? Kita lanjut ya. ke Zelvia Sari. Ada Zelvia Sari dengan pertanyaannya. Jangan terlalu sering curhat Bang, mending langsung akad. Karena yang terlalu dekat sering berakhir singkat. Makasih loh. Iya, kita nggak mau curhat lagi. Kita langsung nulis di buku diary aja. Nanti kita curhatnya di buku nikah. Benar kan Bu Ri? Iya. Kita ke Robi Purba 36. Robi Purba 36. Woi, Ikan hiu makan kentang. Say, lu tutup rentang. Kita emang kayak tutup rentang Pak Igo. Maaf ya, tapi bukan kayak tutup rentang kami. Bandalam. Kita udah nggak pakai rentang lagi, kita udah Tupperware men. Nggak main itu Nggak main ya. rentang lagi. Lanjut ke Kaos Polos Padang. Lulusan S1 fresh grade bisa kerja di bagian apa aja, Min? Bagian apa aja, Min? Sebenarnya lulusan S1 fresh graduate itu dari jurusannya mana sesuai dengan visinya. Divisi di sini yang mana dicocok mana. Kalau mau jadi jodoh saya boleh juga. Bu Ri Mau bukannya jadi S1. pendamping hidung saya boleh juga. S1 fresh graduate boleh. Jadi di bagian mana aja bisa asalkan memang mau dan sesuai dengan kriteria. Iya. Pantengin terus ya IG JNT untuk loker JNT. Terus ada dari Sally selalu sendiri dan sekarang fotonya berdua. Sally sudah berdua. Bagi pengalaman dong suka duka selama jadi pegawai JNT. Oh saya belum pegawai ya, pemerintahan kali pegawai. Karyawan Mbak. Pernah dapat customer yang ceriwis nggak? Pernah. Kalau saya waktu itu customernya komplain Masalah karena barangnya nggak nyampe. itu kesangkut di mana? Customernya udah kayak ini, ternyata paketnya itu sudah dititipin ke anaknya juga sudah kabarin mamanya. Ternyata anaknya itu anak tirinya. Complicated sekali ya. Jadi dia menyalahkan kita karena masalah pribadi dia. Karena masalah pribadinya. Ya lanjut saja untuk ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Dari Yuliarti. Yuliarti. Hai Yuliarti, apakah kalau mengirim makanan harus lebih dari satu orderan atau bisa minimal satu orderan aja, Kak? Kita ini bukan restoran, Mbak. Kita cuma distributor paket aja. Bisa via Gojek mungkin. Mungkin maksudnya kalau ngirim, pengiriman kali ya. Pengiriman Mbak siapa tadi? Boleh kok Mbak Yuliarti. Sekecil apapun bisa ya, walaupun sebesar KTP. Ya, dan juga bisa layanan gratis jemput di tempat untuk JNT Express ini tanpa minimal berat. Terus juga ada dari Syahruzalmi _CEO. Wow, CEO dia. CEO mana nih? CEO. Pernah konflik sesama rekan office nggak? Ini untuk Bapak nih, pernah konflik sesama rekan office? Sejauh ini belum pernah sih. Sejauh ini ya belum pernah, tapi nggak tahu deh kedepannya, semoga nggak gitu. Kalau Bu I sendiri? Kalau aku sih pernah, tetapi sudah ada solusi jalan keluarnya karena kesalahpahaman aja. Pegadaian kali. Terus nih ada juga dari Mbak Mariata, hal yang menarik saat ngantar paket.
Kalau saya belum pernah sih ngantar paket. Kalau Bapak Igo pernah nggak? Saya udah pernah ngantar paket itu di apa? Apalagi bulan-bulan puasa itu, Bu. Kadang-kadang kalau ngantar paket itu ada yang ngasih kain sarung, ada yang ngasih sirup, ada yang ngasih THR juga gitu kan. Apalagi VIP nih suka ngasih parcel buat kita timnya gitu kan. Bagus sih. Menarik juga sih. Besok saya jadi pengantar paket aja lah. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan di Instastory kita ya, di Instagram tadi. Ya maaf belum bisa jawab semuanya Satu karena persatu, ya durasi kita juga. Dan kali ini kita ada kuis khusus dari bintang tamu kita yang akan bertanya satu hal dan kalian bisa komen di bawah dan akan mendapatkan hadiah. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Saya lebih ke pertanyaan ganda ya. Mau lebih ke pertanyaan pilihan. Siapakah pendiri JNT Express Indonesia? A. Mr. Jet dan Tony Chen atau B. Mr. Deddy Kombuzer? Silahkan dijawab ya. Nanti satu pertanyaan yang benar nanti bakalan dapat hadiah spesial dari kita. Oke, baiklah, itu sekian dari curhatan orang dalam kita dengan bintang tamu kita yaitu Pak Igo. Semoga Anda suka. Terima kasih. Dah.